Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Umi Lailatul Mutahharoh, NIM 4302019019, Prodi Manajemen Dakwah, mata kuliah Manajemen Pelatihan Dakwah kelas A. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Manajemen Pelatihan Dakwah. Manajemen Pelatihan Dakwah. Nah, dakwah dari zaman dahulu sampai sekarang itu mengalami perubahan, yang mana pada zaman dahulu kegiatan dakwah itu dilakukan secara face to face atau langsung, karena saat itu masih belum muncul media atau teknologi. Namun seiring berjalannya waktu, dakwah sekarang dapat dilakukan melalui media seperti handphone, televisi, radio, dan sebagainya. Maka dari itu, pengembangan kualitas yang dimiliki manusia, khususnya yang menjuru ke dakwah, itu sangat dibutuhkan. Kemudian ada pengertian manajemen pelatihan dakwah. Manajemen berasal dari kata Inggris to manager, yaitu membimbing dan mengawasi, memperlakukan dengan seksama, mengurus perniagaan atau urusan, dan mencapai tujuan tertentu. Sedangkan manajemen sendiri itu berarti tindakan tahu seni untuk mengurus, melakukan pengawasan, pembimbingan. Nah, dengan kata lain, manajemen itu berarti proses kegiatan yang dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan. Nah, dikaitkan dengan manajemen pelatihan dakwah, dapat disimpulkan bahwa manajemen pelatihan dakwah itu sebuah proses kegiatan yang dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan dari adanya kegiatan pelatihan dakwah. Adapun tahapan-tahapan dalam pelatihan dakwah yaitu pra pelatihan dakwah, kemudian pelaksanaan pelatihan dakwah, dan pasca pelaksanaan dakwah. Dalam pra pelatihan dakwah itu ada satu perencanaan pelatihan dakwah, kemudian pengorganisasian pelatihan dakwah. Nah, yang pelaksanaan pelatihan dakwah itu ada pelaksanaan pelatihan dakwah dan pengawasan pelatihan dakwah. Kemudian yang pasca pelaksanaan dakwah ada evaluasi pelatihan dakwah, pelaporan atau follow up pelatihan dakwah, dan efektivitas dan efisiensi pelatihan dakwah. Tahapan pertama dalam pelatihan dakwah itu ada perencanaan pelatihan dakwah. Perencanaan atau biasa disebut sebagai manajerial al-idariyah merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sebuah kelompok dalam lembaga untuk mewujudkan usaha tertentu melalui pengumpulan sumber daya dan segala bentuk fasilitas dakwah dan orientasi serta pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Adapun aktivitas manajerial yaitu ada tanzim, taujih, riqobah, dan tahdid. Tahapan yang kedua dalam proses pelatihan dakwah itu ada pengorganisasian pelatihan dakwah. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang, sehingga tercipta suatu organisasi yang digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Pengorganisasian ini terkandung dalam surah As-Saff ayat 4 yang berbunyi, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus, yang artinya sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dalam organisasi itu memiliki dua aspek. Pertama, struktur organisasi, dan yang kedua ada aspek perilaku. Adapun bentuk-bentuk pengorganisasian, yang pertama ada spesialisasi kerja, dua ada departemen spesialisasi kinerja, tiga ada rantai komando, empat ada rentang kendali, lima ada sentralisasi dan desentralisasi, enam formalisasi kerja. Setelah tahapan pengorganisasian,
Selanjutnya, untuk tahapan pelatihan dakwah itu ada pelaksanaan pelatihan dakwah. Pelatihan dakwah sebagai kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan, skill, serta kemampuan peserta, dan dapat memiliki pengetahuan yang luas mengenai perihal dakwah. Maka tak heran pelaksanaan pelatihan dakwah itu menjadi kegiatan yang harus dipersiapkan dengan persiapan yang matang. Kemudian dalam pelaksanaan pelatihan dakwah itu terdapat tahapan-tahapan. Nah, tahapan dari pelatihan dakwah sendiri dimulai dari pembukaan, proses, dan penutupan. Kemudian ada metode pelatihan dakwah. Adapun macam-macam metode pelatihan dakwah, di antaranya yang pertama, metode pemasaran, metode curah pendapat, metode diskusi kelompok, metode diskusi panel, metode penguasaan, metode kerja kelompok, metode simulasi, kemudian metode bermain peran, metode demonstrasi, dan forum. Dalam proses pelaksanaan pelatihan dakwah, itu bisa dikatakan efektif apabila pelaksanaan pelatihan dakwah selaras dengan kebutuhan dari peserta pelatihan. Kedua, bahwa peserta pelatihan itu merasakan dengan mengikuti pelatihan, kebutuhan mereka itu terpenuhi. Ketiga, bahwa peserta itu tidak merasakan adanya tekanan dalam melakukan kegiatan pelatihan. Keempat, peserta dapat menarik kesimpulan dan mengolah hasil dari pelatihan. Yang kelima, bahwa pelatihan dakwah itu berjalan dengan praktis dalam penerapannya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi dari saya masih kurang sempurna. Dan video ini saya buat guna memenuhi UTS mata kuliah Manajemen Pelatihan Dakwah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.